Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang misteri Indonesia yang nantinya akan menjadi kota Mekah. Indonesia di dalam Al-Quran disebut dengan Mekah yang dijanjikan. Hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa nanti untuk seluruh ulama harus datang dan menyebarkan agama Islam di samudra. Samudra itu bisa dikatakan adalah Indonesia. Mari kita baca Al-Quran di dalam surat ke-90, yaitu Quran surat Al-Balad, yang memang artinya negeri. Berarti negeri itu adalah negara. Coba kita hitung Indonesia. Di dalam huruf abjad, I itu adalah huruf keberapa? Bisa kita hitung ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Berarti ke-9. Dan seterusnya N kita hitung ke berapa? Ke-14. Sampai selesai Indonesia hitung. Itu ada berapa? Itu ada 90. Dan ini bukanlah hal yang kebetulan, tetapi ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peninggalanku, kata Nabi Muhammad, nanti akan ada yang menjadi kota Mekah yang disebut dengan Indonesia atau samudra. Tepatnya di mana? Negeri di atas awan yang dikelilingi oleh laut, yang dikelilingi oleh pepohonan, yang dikelilingi oleh gunung. Disebut dengan samudra. Di samudra itulah akan muncul ulama-ulama yang memang jauh dari kemaksiatan, bukan seperti ulama yang sekarang yang memang masih jalan dalam segi hal ibadah, tetapi masih jalan juga dalam segi hal kemaksiatan. Bukan berarti kita mencela, tetapi di sini pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Indonesia itu adalah Mekah yang dijanjikan di dalam Al-Quran surat Al-Balad. Tidak mustahil, karena Nabi Muhammad bersabda, di kemudian hari tidak lama lagi samudra akan menjadi Mekah, yang dimana nanti Arab akan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin dan muslimat, karena nanti akan mengejar ke daerah Indonesia yang tepatnya ada di Aceh yang disebut dengan Samudra Pasai, yang dimana negeri itu dulunya memang banyak sekali kejahatan dan kemaksiatan, tetapi setelah adanya musibah, bencana alam, baik itu yang memang datangnya dari Allah, baik itu yang datangnya dari percobaan nuklir, tetapi di situ membuat orang-orang sadar akan dosa-dosa yang memang ada di dalam negeri tersebut, yang dimana sekarang Aceh jauh dari kemaksiatan. Itulah sabda Nabi, yang memang Aceh adalah termasuk Indonesia, dan Indonesia itu yang tepatnya adalah di daerah Aceh yang nanti akan menjadi banyak ulama-ulama yang alim, ulama yang jujur, ulama yang memang akan menebarkan kebaikan kepada seluruh umat-umatnya. Ulama tersebut masih keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Dan jangan heran, di dalam Quran surat Al-Balad, di situ jikalau kita baca dari awal sampai akhir dan kita bisa menafsirkan, Indonesia tersirat dari hitungan. Mungkin kalau secara kasar atau secara lahiriah kita melihat, tidak akan bisa menemukan kata Indonesia. Tetapi kalau misalkan kita bisa menafsirkan satu kata yang ada di dalam Quran surat Al-Balad tersebut. Jadi di sini pentingnya kita mengaji itu jangan hanya mengaji lahiriah, tetapi kita harus bisa mengaji isi. Karena kalau kita mengaji lahiriah, bisa saja kita terbodohi, bisa saja kita bisa menafsirkan sesuai dengan pemikiran kita. Tapi kalau kita bisa mengaji isi, di situ kita bisa menafsirkan satu sama lain yang memang tepat dan yang memang menemukan hak antara yang hak dan yang batil. Di situ kita akan bisa membedakan kalau kita bisa mengaji isi. Negeri Samudra Indonesia itu dikaji isinya oleh Nabi Muhammad SAW
dan ketemulah dengan kata Indonesia. Walaupun sekarang Indonesia acak-acakan, banyak utang piutang, bisa dikatakan Indonesia ini diambang kehancuran ya sekarang. Tetapi sabda Nabi mengatakan bahwa nanti Indonesia akan menjadi kota Mekah yang menjanjikan, karena akan terlahir ulama-ulama yang memang menjadi paku bumi di Indonesia ini. Nah, sahabat IMP, ada istilah dengan yang disebut Aceh Serambi Mekah. Itu benar, karena itu sabda Nabi. Dan kenapa sabda Nabi mengatakan bahwa ulama-ulama yang sekarang ini ada juga yang banyak maksiat gitu kan. Itu tercantum di dalam kitab Fathul Hizar. Di dalam kitab Fathul Hizar mengatakan bahwa akan banyak ulama-ulama yang memang melakukan ibadah tetapi maksiat jalan. Yaitu bukan hal yang mustahil, tetapi itu kenyataannya memang betul. Jangankan ulama, orang-orang yang seperti kita saja, manusia biasa yang memang tidak mengetahui, atau bisa dikatakan orang awam gitu kan, orang awam tentang hukum agama, banyak. Bahkan jangankan ulama, mungkin orang yang mengerti agama juga, kalau untuk dalam hal kemaksiatan itu pasti akan dilakoni kalau misalkan memang kurang imannya. Jadi di sini bukan kita fanatik, tetapi di sini kita bicara sesuai yang ada di dalam kitab Fathul Hizar, hadis sahih Ibnu Awaludi, di mana hadis sahih dari Ibnu Awaludin di dalam bab 38, di situ tercantum akan terjadi dulu kerusuhan, kehancuran di muka bumi ini, tetapi setelah itu akan terlahir ulama-ulama yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran, dengan kebijaksanaannya yang bisa menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Balad, di situ ada yang diterjemahkan dengan bahasa akan makmur negeriku setelah ada pahlawan yang bisa memakmurkan negeri ini. Berarti Indonesia yang akan menjadi kota Mekah, yang akan banyak dikunjungi oleh seluruh umat yang ada di muka bumi ini, itu terjadi setelah hadirnya Satria Piningit, bahkan setelah wafatnya Satria Piningit. Jadi di sini bisa dihitung dengan hitungan ya, karena memang sudah tidak lama lagi, karena sebentar lagi akan terjadi Indonesia menjadi kota Mekah yang bakal banyak dikunjungi oleh orang-orang, khususnya dan tepatnya di daerah Aceh. Untuk masalah Ka'bah, itu sudah jelas Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam hanya ada di kota Makkah. Tetapi yang nantinya Indonesia adalah kota yang menjadi kota Mekah, itu karena adanya sosok pahlawan yang tadi saya sebutkan di dalam Quran surat Al-Balad. Jadi akan banyak orang yang takjub, akan banyak orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan pahlawan yang memang bisa memakmurkan negeri. Berarti bukan hanya Indonesia saja, seluruh alam semesta yang memang orang tersebut sebagai Satria Piningit yang akan dikenal oleh siapapun dan oleh dunia manapun, bahkan oleh negara manapun, yang memang Satria Piningit itu asli orang Indonesia. Nah, kenapa asli orang Indonesia? Kok yang dijadikan kota Mekahnya itu Indonesia ada di Aceh? Nah, di situ jawabannya adalah di saat nanti Satria Piningit menjelajahi dunia, di Aceh lah akan menjadi banyak guru-guru yang menggurui Satria Piningit, yang dimana guru-guru tersebut adalah ulama-ulama yang memang ketitisan oleh wali-wali Allah. Jadi nanti Satria Piningit akan dibarengi oleh ulama-ulama di saat ingin memerdekakan Indonesia dan dunia ini. Bahkan Satria Piningit itu akan menjelajahi alam gaib, yang memang dimana nanti saat terjadi kerusuhan yang luar biasa, Satria Piningit
bisa mengatasi semua itu atas izin Allah dengan bantuan ulama-ulama yang memang asli dari Aceh dan pasukan-pasukan gaibnya, yang dimana di sana nanti akan terjadi kemakmuran yang sangat luar biasa, bahkan lebih makmur daripada zaman kerajaan Pajajaran. Nah, bahkan untuk saya pribadi sangat tidak sabar ingin berjumpa dengan Satria Piningit kalau memang Allah mengizinkan dan umur saya panjang. Dari mulai Satria Piningit lahir, secara Ainul Basyirah saya mengetahui lahirnya Satria Piningit tersebut semua atas izin Allah. Dan kalau saya hitung di tahun 2022 ini masih sekitaran usia kurang lebih 10 tahunan. Dan beliau lahir di bulan Desember 2012. Nah, berarti bisa kita hitung ya, kalau misalkan Satria Piningit tersebut yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang usia 10 tahun. Berarti di saat nanti 2035 usia dia berapa tahun? Kita bisa hitung dengan jari ya. Nah, disitulah mulai datangnya kembang-kembang dari Satria Piningit tersebut untuk bisa membereskan sedikit demi sedikit masalah yang ada di muka bumi ini, baik dari masalah batiniah, baik dari masalah lahiriah, baik juga di dalam masalah kenegaraan. Memang sampai sekarang jati diri Satria Piningit itu masih tersembunyi. Yang jelas Satria Piningit itu adalah asli dari Indonesia dan keturunan dari Raja Pajajaran, yang dimana nanti beliau akan menjadi sosok yang dikenal semua makhluk yang ada di muka bumi ini sebagai manusia yang mengenal dengan Satria Piningit. Bangsa gaib pun juga ingin sekali mengenal Satria Piningit. Walaupun bangsa gaib dari sekarang sudah mengetahui Satria Piningit itu siapa, tetapi atas izin Allah Satria Piningit tersebut disembunyikan jati dirinya supaya terlihat seperti layaknya anak kecil biasa. Jangankan kita membahas hal yang belum terjadi atau yang masih jauh. Contoh kecilnya saja, sebelum kita membicarakan yang akan terjadi di kemudian hari yang tadi saya sebutkan, mungkin kita akan membahas yang akan terjadi di dalam waktu dekat. Mungkin kalian tahu dengan mantan Panglima TNI yang kemarin. Walaupun beliau sudah tidak menjadi Panglima TNI lagi, tetapi di dalam waktu dekat beliau akan dijadikan orang penting di kenegaraan. Mungkin bisa saja menjadi duta besar atau dipekerjakan di dalam kementerian. Nah, ini saya lihat secara Ainul Basyirah ya, bahwa mantan Panglima TNI kemungkinan akan dijadikan orang penting. Mungkin saja bisa menjadi duta besar atau bisa bergabung di dalam kementerian, masuk ke dalam kabinet. Nah, itu salah satunya. Dan satu lagi yang akan saya bahas, seorang petinggi negara RI yang dimana sebentar lagi akan memasuki masa lengsernya ya. Mungkin di dalam niat hatinya hanya ingin menjadi rakyat biasa setelah lengser nanti. Tetapi menurut penglihatan dari saya, beliau akan menjadi seseorang yang dibutuhkan oleh negara. Walaupun beliau menjadi rakyat biasa, itu hanya backgroundnya saja, tetapi beliau akan sangat dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin di beberapa negara. Nah, sahabat IMP, percaya atau tidak dengan apa yang saya sampaikan, hakikat tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini, jikalau terjadi itu semua atas izin Allah. Jikalau tidak terjadi, namanya saya manusia, tidak luput dari kesalahan. Tetapi di sini saya menjelaskan tentang Indonesia yang menjanjikan menjadi kota Mekah itu sesuai yang ada di dalam Quran, sabda Nabi, dan hadis sahih. Nah, kenapa petinggi negara RI dan mantan Panglima TNI akan dilibatkan di dalam kenegaraan? Karena masing-masing ada poin ya, poin yang memang positif. Untuk petinggi negara RI itu memiliki poin welas asih,
Dia tidak pernah membeda-bedakan dalam kasta. Dan untuk mantan Panglima TNI, dia memiliki poin adil dan bijaksana. Beliau orang penuh perhitungan di dalam hal kebaikan dan di dalam hal untuk memajukan Indonesia. Jadi di sini poin dari mantan Panglima TNI dan petinggi negara RI ini sebenarnya hampir sama. Mempunyai jiwa yang sangat rendah hati, tetapi punya jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Walaupun kemarin menurut saya belum totalitas dalam mengemban tugasnya, tetapi untuk para penggemar petinggi negara RI dan mantan Panglima TNI jangan khawatir, karena beliau-beliau akan meneruskan tugasnya di kemudian hari yang memang dalam jangka waktu dekat. Petinggi negara RI akan bisa lebih menyayangi rakyatnya setelah lengser. Dan untuk mantan Panglima TNI akan bisa menjadi orang yang sangat tegas, adil, dan bijaksana di dalam kementerian atau kedutaan. Ya sahabat IMP, mungkin sekian dari saya. Insya Allah nanti kedepannya saya akan membahas tema yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.